kan sholat itu banyak ya. Kalau jungkir aja repot urusannya nanti kalau udah masuk kubur. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, kan dipindah itu, ya kan? Kan harusnya Allahu Akbar kabirau. Batal nggak sholatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah pengajian Istiqomah Selasa malam Rebu, Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk menambah bekal untuk pulang ke akhirat, pulang kampung ke akhirat. Dan penambahan bekal yang paling bisa diharapkan itu adalah mendatangi majelis pengajian atau ngaji. Sebab kalau ibadah yang kita andalkan banyak persyaratannya, ibadah itu bisa diterima. Di antaranya harus ada ilmunya dan harus ikhlas. Jadi kalau ibadah nggak pakai ilmu nggak diterima, ibadah nggak ikhlas juga nggak diterima. Jadi pengumpulan bekal untuk pulang kampung ke akhirat itu yang paling aman, yang paling bisa diharapkan, yaitu ngaji, datang ke pengajian. Satu langkahnya saja sudah dinilai 1 tahun ibadah. Dihapus dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Maka yang paling ditakutkan setan, iblis itu adalah orang kalau melangkahkan kakinya pergi ke majelis taklim. Ngaji itu paling anti setan itu. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sakatatus sholati sittun baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah wa baina du'ail iftitah wa ta'uz wa baina ta'uz wal fatihah wa baina akhiril fatihah wa amin wa baina amin was surah wa baina surah war ruku'.
Sakatatus sholati, bermula diamnya sholat. Jadi dalam sholat itu ada tempat-tempat diam, artinya nggak boleh disambung. Jadi hampir mirip dengan tumakninah, cuman tumakninah ada tempatnya. Bermula diamnya sholat, situn itu ada 6 tempat. Baina takbiratul ihram, pertama antara takbiratul ihram wa doail iftitah dan doa iftitah. Itu harus diam dulu, nggak boleh live ya. Misalnya Allahu Akbar, diam dulu sebentar, baru Allahu Akbar kabira. Nggak boleh langsung ya. Dan ada juga langsung Allahu Akbar kabira, langsung nggak boleh. Diam dulu. Itu yang pertama. Jadi persyaratan sholat itu banyak ya. Kalau jungkar-jungkir aja repot urusannya nanti kalau udah masuk kubur. Wa doail iftitah, wa baina doail iftitah, dan kedua antara doa iftitah wa ta'uzi dan ta'uz. Nah, itu diam dulu. Nah, jadi doa iftitah Allah, jadi Allahu Akbar, diam. Setelah itu baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berhenti dulu. Setelah itu baru ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa baina ta'awuz, dan antara ta'awuz wal fatihati dan fatihah. Nah, itu berhenti dulu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu termasuk Fatihah. Jangan live. Wa baina akhiril Fatihah, dan antara akhirnya Fatihah wa amin, itu berhenti dulu. Enggak boleh diserobot ya. Baik salat sendirian munfarid atau berjamaah. Waladdallin, baru sama-sama amin. Jangan imamnya baru waladdallin amin. Nah, itu enggak ada stakatahnya itu. Begitu pula kita baca Fatihah, waladdallin amin. Bahkan dianjurkan doa untuk kedua orang tua, waladdallin rabbighfirli wali walidayya amin. Nah, rabbighfirlinya disir, rabbighfirli wali walidayya amin. Jangan main serobot imam ya. Ini sebentar lagi mau taraweh, waladdallin amin, langsung belakangan. Pak, namanya aur-auran, ngaur. Wa baina amin, dan kelima antara amin wasurati dan surat, diam dulu ya. Waladdallin amin, diam dulu sebentar, baru masuk surat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan main serobot ya. Wa baina surati, dan keenam antara surat wa ruku' dan ruku'. Nah, jadi misalnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun
alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Berhenti dulu. Allahu Akbar. Ya, jangan langsung ya. Jadi ada iramanya. Nah, itu ada 6 tempat berhenti di dalam sholat. Kita teruskan. Al-arkan lati talzumu fiha at-tuma'ninah. Nah, ini tuma'ninah beda ya. Tuma'ninah ini nggak boleh ditinggal, batal sholatnya. Kalau yang tadi itu tidak sampai membatalkan sholat, cuman nggak pakai timing ya, selonong boy. Kalau tuma'ninah ini wajib. Kalau nggak tuma'ninah, berarti sholatnya nggak jadi. Makanya kalau ikut jamaah, kalau imamnya nggak tumaninah, udah nggak usah jadi makmum, nggak sah itu. Sholat sendiri aja niatnya. Al-arkanul lati talzamu fiha at-tuma'nina arba'atun ar-ruku' wa i'tidal wa sujud wa julus baina sajadataini. Ada 4 ya. Al-arkanu bermula segala rukun allati yang talzumu yang mesti wajib ya di dalamnya. At-tuma'ninatu apa tuma'ninah? Arba'atun itu 4 tempat ya. Jadi ada 4 rukun yang harus tuma'ninah. Kalau enggak tidak sah. Kalau tadi diam ya. Tadi kalau misalnya main serobot ya enggak apa-apalah, namanya enggak wajib ya. Tapi kalau ini wajib, termasuk rukun sholat. Ada 4 tempat tuma'ninah. Ar-ruku, pertama ruku. Jadi pas ruku harus tuma'ninah. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, ada berhenti aja lah tuh. Jungkir nggak jelas ya. Nanti tarawih itu Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Tuma'ninah itu apa? Nggak ngomong, nggak gerak sepanjang bacaan Subhanallah. Jadi waktu ruku nggak boleh baca doa ruku ya, diangkat. Kalau baca harus diam dulu. Misalnya ada orang Allahu Akbar Sami'allah, nah itu nggak tuma'ninah itu. Wal i'tidalu, dan kedua i'tidal. Nah, waktu bangun dari ruku itu harus tuma'ninah. Wasujudu, dan ketiga sujud. Nah, harus tuma'ninah itu ya. Jadi harus diam dan enggak baca apa-apa, diam pas sujud. Wajulusu baina sajadataini, dan duduk di antara 2 sujud. Nah, itu harus tuma'ninah. Jadi ada 4 tuma'ninah tadi. Pertama waktu ruku, kedua waktu i'tidal, ketiga waktu sujud, keempat waktu duduk di antara 2 sujud. Itu dipelihara itu. Kalau itu tidak tuma'ninah, maka sholatnya tidak sah secara hukum. At-tuma'ninatu, adapun artinya tuma'ninah ya adapun diam. Ya adapun tuma'ninah sukunun diam ba'da harakatin sesudah bergerak. Baisu yastaqiru, dengan sekira-kiranya diam tetap kullu udwin tiap-tiap anggota badan, wa mahalu, dan tempat, biqadri subhanallah, dengan sekedar bacaan subhanallah. Tuma'ninah. Jadi enggak ngomong, enggak bergerak sepanjang bacaan subhanallah. Jadi kalau sholat cepat itu nggak perlu baca apa-apa ya. Sujudnya Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Fatihah lagi ya.
Kalau baca nanti nggak tumak, nah batal. Itu sistemnya sholat cepat ya. Dia boleh cepat asal pakai aturan. Yang nggak boleh cepat-cepat, nggak jelas. Itu sholatnya nggak sah. Jadi ambil tumak ninahnya ya. Nanti doanya masuk ke doa kamilin ya. Tapi yang lebih mantap itu ya dibaca. Karena apa? Ramadan itu ibadah kan dilipatkan 70. Satu rakaat dalam Ramadan sama dengan 70 rakaat di luar Ramadan. Jadi sangat disayangkan kalau ibadah Ramadan itu tidak bagus. Kita teruskan. Asbabu sujudi syahwi arba'atun al-awalu tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'di as-sani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu syahwu idza fa'alau nasyan asalisu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi ar-rabi'u iqa'ur ruknin fi'liyin ma ihtimali ziyadah. Sekarang sujud syahwi. Kapan sujud sahwi itu disunatkan? Hukumnya sunat, nggak wajib ya. Di sujud sahwi itu dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Jadi selesai baca semua mau assalamualaikum sujud. Ada bacaannya itu. Ada ulama yang mengatakan sesudah salam, udah beres baru sujud sahwi. Nanti ada bahasanya belakangan ya. Tapi sebab-sebabnya kenapa harus sujud sahwi? Asbabus sujudi syahwi, bermula segala sujud sahwi. Arba'atun itu 4. Jadi ada 4 perkara yang dilakukan di dalam sholat yang kemudian orang itu disunahkan sujud syahwi. Al-awalu adapun yang pertama tarku ba'din min ab'adis sholah, meninggalkan sunat ab'ad dari sunat ab'adnya sholat. Nah, sunat ab'ad ini sunat yang penting ya. Contoh kayak duduk tahiyat awal di sholat maghrib kan 3 rakaat, itu tahiyat awalnya sunat ab'ad. Jadi misalnya lupa maghrib itu udah dapat 2 rakaat, nggak duduk langsung berdiri, nggak boleh duduk lagi, batal sholatnya, langsung aja ya, nanti diganti dengan sujud syahwi. Contoh itu, mana tahu nanti jadi imam karena banyak problem, banyak masalah ya. Terus pas ngimami pikirannya ngelantur, sholat maghribnya langsung live 3 rakaat. Sahkah itu? Sah. Karena apa? Karena tasyahud awal itu hukumnya sunat ab'ad, sunat yang dikukuhkan. Ya, sholat zuhur misalnya, langsung 4 rakaat salam tanpa duduk. Lupa ya. Itu yang pertama. Au ba'dil ba'di, atau setengahnya daripada sholat sunat ab'ad, separuhnya lupa, itu bisa diganti dengan sujud syahwi. Asani adapun yang kedua, yang pertama tadi ya, fi'luma melakukan perkara yubtilu yang membatalkan. Apa perkara tadi? Hamdu, olehnya disengaja, wala yubtilu dan tidak membatalkan syahwu apabila lupa. Idza fa'alahu apabila memperbuat keduanya, nasian halnya lupa. Nah itu diganti sujud syahwi. Kalau lupa, misalnya begini, sholat zuhur 4 rakaat, nah, terus
baru 3 rakaat salam, tapi lupa. Kalau disengaja batal ya. Sholat zuhur 4 rakaat dapat 3 salam, diingatkan oleh makmumnya. Baru sholat zuhurnya baru 3. Imam langsung berdiri kalau sholat berjamaah. Imam tambah 1 rakaat, nanti sebelum salam sujud sahwi. Tuh. Atau lebih. Sholat zuhur 4 dan dapat 4 rakaat, imamnya masih nambah 1. Ini gimana posisi makmum? Udah diingatkan, ya. Makmum udah mengingatkan. Ada 2 pilihan, ikut imam, nanti tambah sujud sahwi, atau mufaraqah, memutuskan diri dari imam. Tapi salamnya tetap menunggu imam. Nggak boleh salam duluan, sambil duduk aja, tapi udah niatnya mufaraqah, udah nggak ikut imam lagi. Tapi kalau ikut, nanti ikut sujud sahwi bersama imam. Jadi kalau dilakukan sengaja batal, tapi kalau lupa nggak batal. Nah, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Asalisu, adapun yang ketiga, naqlu ruknin qaulin, memindah rukun qauli ila ghairi mahali, kepada selain tempatnya. Contoh, tahiyat itu kan duduk. Ini pas berdiri dibaca tahiyat, ya. Misalnya karena pikirannya kacau ya, banyak masalah, nggak konsen. Allahu Akbar, hattahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, kan dipindah itu, ya kan? Kan harusnya Allahu Akbar kabirau. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Kalau tidak disengaja. Nah, nanti setelah paham, ya kan, nanti dikembalikan ke tempatnya. Misalnya, kok baca tahiyat ini? Nah, nanti selesai itu diputus, baca langsung Fatihah. Tidak perlu pula sholatnya dibubarkan, sholat lagi, nggak usah. Nggak boleh. Tidak boleh memutus sholat, kecuali hal-hal yang diperbolehkan memutus sholat. Kayak kentut misalnya. Ya udah put ya, jangan diteruskan sholatnya itu, dosa udah, ya boleh diputus. Tapi kalau salah rukun tadi, tahiyat dibaca pas berdiri, orang baca kabirah dia tahiyat, ya, karena pikirannya banyak. Nah, itu nanti setelah dia sadar baca Fatihah, nanti mau salam, terakhir sujud sahwi. Jadi kalau ada yang nanya, menerangkannya begitu. Jangan dah berdiri duduk lagi perkara abad ya, nah, batal sholatnya. Ya kalau kita sholat sendiri tidak apa-apa, masuk neraka sendiri. Yang repot itu diikutin orang banyak, akhirnya masuk neraka rombongan. Ar-rabi'u, yang keempat, iqa'u ruknin fi'lin ma ihtimali ziyadah. Itu jatuhnya rukun fi'li serta ditambah, ya. Artinya begini, contoh gampangnya, ruku itu kan sekali, ya, karena galau, nah ruku 2 kali, batal nggak itu? Apa ya, batal nggak? Misalnya sholat zuhur, Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, karena pikiran bleng, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, aduh, batal nggak itu? Nanti diganti sujud sahwi. Gampang sebenarnya, ya. Itu masih panjang masalah sunat abad. Ada yang nanya, silakan. Enggak, kita lanjutkan. Masalah rukuk kalau ketinggalan, kalau kita masih dapat rukunya imam kan kita dapat, berarti dapat 1 rakaat ya. Memang kalau imam sudah berdiri tapi makmum masih ruku, apakah kita dapat itu? Ya kalau imam udah berdiri kita udah nggak dapat 1 rakaat, Pak. Iya, tapi makmum masih ruku gitu, jadi kita baru nyusul. Enggak.
nyusulnya itu bukan makmum, patokannya imam. Jadi barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia dapat 1 rakaat. Nah, jadi kalau nggak dapat rukuknya imam, makmumnya ya lain lagi ceritanya. Berarti itu nggak didapat 1 rakaat. Jadi minimal dapat rukuknya. Nah. Terus cara gabung sholat ya, cara gabung sholat masbuk itu harus takbir dulu, takbiratul ihram, sedakap, langsung gabung. Jangan main masuk aja dulu, karena sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri salam. Jangan main gabung. Orang kadang-kadang kita lihat entah belajarnya di mana, gabungnya dia langsung ruku aja, nggak pakai takbir. Ya, jadi takbir dulu. Imam sedang ruku, Allahu Akbar. Kalau rukuknya nggak takbir nggak apa-apa, karena takbir yang wajib itu takbir yang pembukaan sholat. Jadi ikut Allahu Akbar, jangan langsung datang Allahu Akbar, boleh itu belum masuk sholat namanya. Jadi masuk itu pakai takbir, keluarnya pakai salam, itu sholat itu. Jadi hablum minallah, Allahu Akbar, hablum minan nas, assalamualaikum. Itu Isra Mi'raj. Isra hablum minallah, hablum minan nas, ya, Mi'raj hablum minallah.